Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Menutup pintu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Tarmi. Baik, Ibu Tarmi, umur berapa? 39. 39 tahun ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau tanya tentang sampah. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu tahu apa itu sampah? Belum. Belum ya Bu. Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang sampah yang tujuannya yaitu agar Ibu mengetahui apa itu sampah dan apa saja jenis-jenisnya ya Bu. Baik Ibu, langsung saja Ibu bisa melihat di sini. Di sini ada gambar-gambar. Nanti Ibu sembari mendengarkan apa yang saya jelaskan ya Bu. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari sampah. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Lalu untuk definisi lainnya, sampah juga biasa disebut dengan benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangannya Bu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan berdasarkan wujudnya. Untuk sampah itu dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu ada sampah organik dan anorganik. Kalau misal sampah organik itu sampah yang bisa diuraikan, lalu sampah yang mudah membusuk seperti plastik ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Lalu misalnya daun, kayu, kulit, lalu telur, lalu bangkai hewan atau tumbuhan, kotoran hewan dan manusia dan kotoran hewan atau kotoran manusia, sisa makanan manusia, kardus dan kertas dan lain-lainnya ya Bu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa diurai. Jadi sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, lalu ada pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, lalu botol dan gelas minum, lalu kaleng dan sebagainya ya Bu. Sebagai sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual ya Bu, untuk dijadikan produk lainnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada dampak buruk dari sampah. Dampak buruknya ini bisa sosial ekonomi, bencana, lingkungan, dan kesehatan. Untuk dampak pada sosial ekonomi adalah limbah sisa buangan yang menumpuk adalah perubahan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat di sekitarnya ya Bu. Lalu dampak selanjutnya yaitu dampak pada bencana. Jadi pembuangan sisa buangan ke aliran air itu secara terus-menerus juga akan menimbulkan tersumbatnya aliran air ya Bu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada dampak pada lingkungan. Kalau pada lingkungan, limbah sisa juga membawa dampak buruk, yaitu terdapat dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu cairan dari cairan sisa buangan yang masuk ke peralatan atau ke perairan atau selokan itu akan mencemari air yang berujung pada sungai. Lalu untuk selanjutnya ada dampak pada kesehatan, yaitu kesehatan limbah, yaitu sisa buangan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian binatang lain seperti lalat dan anjing ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya ya Bu, ada program pengurangan pembuangan sampah atau biasa yang disingkat dengan 3R, yaitu ada reduce, res, dan recycle. Untuk reduce adalah pengurangan penggunaan, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan ya Bu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada rise atau penggunaan kembali, yaitu usaha pengurahan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama maupun fungsi lainnya. Lalu ada recycle yaitu atau daur ulang, jadi yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan mengelola kembali sampah yang tidak terpakai menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat untuk kegiatan. Ini juga dapat menghasilkan barang yang dapat dijual kembali sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi ya Bu. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada cara pengelolaan sampah yang benar berdasarkan
sifat dan wujudnya. Untuk yang pertama yaitu Ibu bisa memisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik ya Bu. Lalu Ibu bisa ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Lalu ubah sampah organik menjadi pupuk atau kompos, lalu memberikan sisa minyak jelantah ini kepada instalasi pengolahan minyak, lalu mendaur ulang sampah anorganik kering, lalu mengolah sampah yang berbahaya, lalu yang terakhir meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya ya Bu. Baik Ibu, dari apa yang saya jelaskan apakah bahasa saya mudah dipahami? Iya. Baik Ibu, saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya. Tadi jenis dari sampah apa saja ya Bu? Sampah organik, sampah yang dapat didaur ulang. Iya betul. Sampah non organik, sampah yang tidak dapat didaur ulang. Iya betul. Baik Ibu, sepertinya Ibu sudah paham ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baik Ibu, jadi karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukup sekiankan konseling pada pagi hari ini ya Bu. Terima kasih Ibu. Ibu jika nanti ada yang ingin ditanyakan lagi bisa datang ke sini lagi ya Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Saya antar.